perkenalkan, nama saya Biana Reba Harahap. Saya dari NIM 253301641109 dan saya dari Prodi Farmasi Klinis. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran antioksidan dalam membantu atau mencegah kerusakan akibat diabetes mellitus, yang dimana diabetes mellitus ini tuh merupakan penyakit metabolik yang ditandai oleh tingginya kadar gula darah atau hiperglikemia. Nah, akibat ini tubuh tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup ataupun karena insulin tidak bekerja secara efektif. Lalu bagaimana menurut para internasional? Nah, menurut International Diabetes Federation, jumlah penderita diabetes terus meningkat setiap tahunnya, yang dimana sehingga menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Lalu apa yang sering tidak kita sadari? Yang sering tidak kita sadari itu adalah bahwa kadar gula darah yang tinggi dapat menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif sehingga mempercepat kerusakan pada organ. Nah, lalu ada yang kedua, konsep stres oksidatif. Lalu bagaimana diabetes dapat menyebabkan stres oksidatif ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Saat kadar glukosa darah terus meningkat, sel akan memetabolisme glukosa secara berlebihan. Lalu akibatnya itu terbentuk senyawa yang disebut reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, yaitu radikal bebas yang sangat reaktif. Lalu normalnya tubuh ini akan memiliki sistem antioksidan untuk menetralkan si ROS tadi. Namun pada penderita diabetes, jumlah ROS jauh lebih banyak daripada kemampuan antioksidan tubuhnya. Lalu bagaimana keadaan ini? Keadaan inilah yang disebut dengan stres oksidatif. Lalu ROS dapat merusak berbagai komponen sel. Sel itu seperti yang pertama itu ada membran sel, protein, DNA, dan mitokondria. Selanjutnya yang ketiga, mekanisme kerusakan, yang dimana stres oksidatif mempunyai peran penting dalam perkembangan diabetes. Pertama, nah yang ROS ini menyerang sel beta pankreas. Sel beta adalah sel yang menghasilkan insulin, namun sayangnya sel beta ini memiliki sistem antioksidan alami yang relatif rendah sehingga sangat mudah mengalami kerusakan. Ketika banyak sel beta mati, produk insulin ini menurun. Selain itu, ROS juga menyebabkan resistensi insulin. Nah, pada kondisi ini, insulin masih diproduksi, tetapi sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik, yang dimana ini mengakibatkan glukosa tetap berada di dalam darah. Nah, di sini sehingga kadar gula semakin meningkat. Lalu jika kondisi ini berlangsung lama, maka akan dapat menyebabkan komplikasi seperti yang pertama ada penyakit jantung, yang kedua ada gagal ginjal, yang ketiga ada neuropati diabetik, yang keempat ada renopati, dan yang kelima ada stroke. Keempat yaitu kesatria penyelamat antioksidan. Lalu bagaimana antioksidan ini bekerja? Antioksidan ini merupakan senyawa yang mampu menetralkan radikal bebas dengan memberikan elektron tanpa menjadi tidak stabil. Nah, dengan demikian radikal bebas tidak lagi merusak sel. Antioksidan bekerja melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama ada menangkap radikal bebas, yang kedua ada menghambat pembentukan ROS, dan yang ketiga ada meningkatkan aktivitas enzim antioksidan tubuh seperti superoksid dismutase atau SOD, terus ada katalase dan glutin peroksidase dengan berkurangnya stres oksidatif.
Nah, kerusakan sel beta pankreas dapat diperlambat sehingga fungsi dari insulin ini menjadi lebih baik. Nah, namun perlu diingat bahwa antioksidan bukan pengganti obat diabetes, melainkan terapi pendukung yang harus disertai oleh pola hidup sehat. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu sumber antioksidan dan aplikasi klinisnya. Antioksidan ini berasal dari dua sumber. Antioksidan endogen diproduksi oleh tubuh sendiri seperti superoksid dismutasi atau SOD. Nah, lalu ada katalase, glutin peroksidase, antioksidan oksigen didapat dari makanan. Contohnya itu yang pertama ada dari vitamin C, yaitu jeruk, kiwi, stroberi. Nah, ada juga dari vitamin E yang dimana ada almond, biji bunga matahari, atau beta karoten. Ada wortel, labu, dan polifenol ada teh hijau, kakao, anggur. Lalu ada flavonoid yang dimana ada buah beri, apel, dan banyak penelitian ini juga menunjukkan bahwa mengkonsumsi makanan kaya antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan memperbaiki sensitivitas insulin apabila dikombinasikan dengan pengobatan, olahraga, dan diet sehat. 6 itu adalah kesimpulan. Nah, di mana sebagai kesimpulan ini, diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan peningkatan gula darah, tetapi juga meningkatkan pembentukan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu memicu stres oksidatif yang merusak sel beta pankreas dan memperburuk resistensi insulin. Nah, antioksidan mampu membantu menetralkan radikal bebas sehingga dia itu mengurangi kerusakan sel. Nah, namun antioksidan bukanlah obat utama diabetes. Lalu pengelolaan diabetes itu tetap memerlukan pola makan sehat seperti aktivitas fisik, penggunaan obat sesuai anjuran dokter. Nah, serta pemeriksaan gula darah secara rutin.